Hai para Interisti, selamat datang di channel seputar Inter. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Inter Milan. Inter Milan memang berhasil menutup tur pramusim dengan kemenangan atas Juventus. Namun di balik hasil positif tersebut, Christian Cifu ternyata masih menyimpan sejumlah kekhawatiran. Bagi Cifu, pertandingan melawan Juventus bukan sekadar soal menang atau kalah. Sang pelatih justru mengaku tidak puas dengan penampilan Inter di babak kedua. Menurut Cifu, Inter terlalu banyak memberikan ruang dan penguasaan bola kepada Juventus. Padahal, ketika unggul 2-0, Nerazzurri seharusnya mampu mengontrol pertandingan dengan lebih baik. Cifu menilai kondisi fisik pemain memang belum mencapai level terbaik, karena musim baru belum dimulai. Tetapi, masih ada waktu bagi Inter untuk memperbaiki berbagai kekurangan sebelum pertandingan pertama Serie A. Meski begitu, ada sejumlah kabar positif yang bisa dibawa pulang Inter dari tur Australia dan Asia. Salah satunya adalah Andy Diouf. Pemain Prancis tersebut menjadi salah satu kejutan terbesar dalam pramusim Inter. Setelah mencetak 2 gol melawan Carlos Ruher, Diouf kembali mencetak gol saat menghadapi Juventus. Performa tersebut menjadi jawaban sementara atas kebutuhan Inter di sektor kanan setelah kepergian Denzel Dumfries. Cifu sendiri mengaku puas dengan perkembangan Diouf dan berharap sang pemain terus menunjukkan peningkatan. Namun masalahnya jelas, Inter tetap membutuhkan tambahan pemain di posisi tersebut. Luis Enrique belum memberikan dampak yang konsisten, sementara Carlos Augusto lebih nyaman dimainkan di sisi kiri pertahanan. Karena itu, satu pemain sayap kanan tambahan masih menjadi kebutuhan penting Inter sebelum bursa transfer ditutup. Di sisi lain, Federico Di Marco justru kembali menunjukkan mengapa dirinya menjadi salah satu pemain terpenting Nerazzurri. Setelah mencetak gol dalam pertandingan melawan AC Milan, Di Marco kembali mencatatkan namanya di papan skor ketika menghadapi Juventus. Bagi pemain yang dinobatkan sebagai salah satu pemain terbaik Inter musim lalu tersebut, pertandingan pramusim tampaknya tetap dianggap serius. Performa Di Marco juga menjadi keuntungan besar bagi Cifu, terutama karena Inter membutuhkan sumber kreativitas dan ancaman dari sektor kiri. Selain pemain senior, Cifu juga mendapatkan kesempatan untuk melihat perkembangan para pemain muda. Pio Esposito memang belum sepenuhnya berada dalam kondisi terbaik, sementara Alexander Stankovic menunjukkan performa yang menjanjikan meski harus mengakhiri pertandingan melawan Juventus dengan catatan yang kurang baik. Bek muda Bovio bahkan mendapatkan kesempatan bermain penuh dan menunjukkan kedewasaan yang cukup menarik perhatian. Idrisu juga memberikan kesan positif dengan kecepatannya, meskipun karakteristiknya dinilai lebih cocok sebagai pemain sayap dibanding penyerang tengah. Kemudian ada Lavelli yang terus menunjukkan pergerakan menarik di lini depan. Bagi Cifu, tugasnya bukan hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga membantu para pemain muda memahami tuntutan sepak bola level tinggi. Lautaro Martinez, Marcus Thuram, dan John Stones telah kembali dari Piala Dunia dan mulai berlatih bersama tim di Appiano. Akanji dan Petar Sucic juga segera bergabung dengan skuad setelah kembali dari Australia. Kembalinya Lautaro dan Thuram menjadi sangat penting karena Inter akan segera menghadapi pertandingan pembuka Serie A melawan Monza. Sebelumnya, Cifu sempat pesimis kedua penyerang tersebut bisa tampil karena mereka baru kembali berlatih. Namun setelah kemenangan atas Juventus, nada sang pelatih mulai berubah. Cifu mengatakan dirinya akan melihat kondisi para pemain dalam sesi latihan sebelum mengambil keputusan. Artinya, masih ada kemungkinan Lautaro dan Thuram masuk ke dalam skuad untuk menghadapi Monza, meskipun mungkin belum siap bermain sejak menit pertama. Sementara itu, persaingan di posisi penjaga gawang juga belum benar-benar ditentukan. Cifu menegaskan bahwa tidak ada istilah kiper utama atau cadangan. Ivan Provedel mendapatkan kesempatan bermain untuk pertama kalinya dalam pertandingan melawan Juventus. Namun indikasinya, Josep Martinez masih memiliki peluang besar untuk menjadi pilihan utama ketika Serie A dimulai.
Jadi, meskipun Inter mengakhiri pramusim dengan kemenangan, Cifu tidak ingin terlena. Ia melihat masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Masalah di sisi kanan, kondisi fisik pemain, konsistensi lini pertahanan, hingga adaptasi para pemain baru, semuanya harus segera diperbaiki. Tetapi satu hal yang membuat Inter optimis adalah kembalinya para pemain penting. Lautaro, Thuram, Stones, Akanji, dan Sučić akan memberikan tambahan kualitas yang sangat besar. Dengan debut Serie A yang semakin dekat, Cifu kini memiliki waktu yang sangat terbatas untuk menyatukan seluruh kekuatan Nerazzurri. Inter mungkin belum sempurna, tetapi jika perkembangan Diouf berlanjut, Di Marco tetap tajam, para pemain muda semakin matang dan Lautaro dan Thuram kembali dalam kondisi terbaik, Inter bisa menjadi tim yang jauh lebih berbahaya ketika musim benar-benar dimulai. Pramusim memang bukan tentang trofi. Bagi Cifu, yang paling penting adalah memastikan Inter siap ketika pertandingan resmi akhirnya dimulai. Inter Milan akhirnya menentukan masa depan Isiaka Kamate. Pemain muda asal Prancis kelahiran 2004 tersebut resmi meninggalkan Inter dan akan melanjutkan karirnya di Spanyol bersama Espanyol. Sebelumnya masa depan Kamate sempat menjadi tanda tanya. Pemain yang musim lalu memperkuat Inter U23 di Serie A C itu dikaitkan dengan sejumlah klub Italia. Palermo dan Padova sempat menjadi opsi, tetapi kedua kemungkinan tersebut akhirnya tidak menemukan titik temu. Kamate kemudian memilih tantangan baru di luar Italia. Menurut laporan Fabrizio Romano, Inter dan Espanyol telah mencapai kesepakatan untuk transfer permanen sang pemain dengan nilai sekitar 3 miliar euro. Namun, ada satu detail penting dalam kesepakatan tersebut. Inter tidak sepenuhnya melepas kendali terhadap masa depan Kamate. Nerazzurri mempertahankan hak sebesar 50% dari keuntungan penjualan kembali sang pemain di masa depan. Artinya, jika Kamate berhasil berkembang bersama Espanyol dan suatu hari nanti dijual dengan nilai besar, Inter masih berhak mendapatkan setengah dari nilai penjualan kembali sesuai kesepakatan kedua klub. Bagi Inter, skema seperti ini menjadi cara untuk tetap mendapatkan keuntungan dari perkembangan pemain muda meskipun sang pemain sudah tidak lagi berada di dalam skuad. Kamate sendiri sebenarnya sudah mendapatkan kesempatan merasakan atmosfer tim utama Inter. Musim lalu selain bermain bersama tim U23 asuhan Stefano Vecchi di Serie A C, pemain Prancis tersebut juga sempat mendapatkan kesempatan dari Christian Cifu. Salah satu momen pentingnya terjadi di Coppa Italia ketika Inter menghadapi Torino. Kamate masuk dalam daftar pemain yang mendapat kesempatan tampil dan bahkan memberikan assist. Namun persaingan di skuad utama Inter membuat jalannya menuju tim utama tetap sangat sulit. Karena itu, kepindahan ke Espanyol bisa menjadi langkah penting dalam perkembangan karirnya. Di Spanyol, Kamate akan mendapatkan lingkungan baru dan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Bagi Inter, transfer ini juga menjadi solusi yang cukup masuk akal. Daripada Kamate terus kesulitan mendapatkan menit bermain di Italia, Nerazzurri memilih melepaskannya secara permanen dengan tetap mempertahankan 50% hak atas penjualan berikutnya. Inter Milan mulai benar-benar memanaskan bursa transfer. Setelah menyelesaikan tur pramusim, perhatian Nerazzurri kini sepenuhnya tertuju pada pembentukan skuad sebelum jendela transfer ditutup. Dan ada satu posisi yang menjadi prioritas utama Christian Cifu, sayap kanan. Kepergian Denzel Dumfries meninggalkan lubang besar yang sampai sekarang belum berhasil ditutup Inter. Beberapa nama sempat muncul, tetapi tidak ada yang benar-benar berhasil didatangkan. Kini, Inter kembali mengarahkan radar kepada Moussa Diaby. Pemain asal Prancis tersebut menjadi target utama Nerazzurri untuk posisi tersebut. Inter sebelumnya sudah mengajukan proposal kepada Al-Ittihad sekitar 20 juta euro plus Christian Aslani. Namun tawaran tersebut ditolak klub Arab Saudi. Al-Ittihad lebih menginginkan uang tunai, sementara Inter juga harus menghadapi persaingan dari Bayer Leverkusen. Meski begitu, Inter tidak menyerah. Dalam beberapa hari ke depan, Nerazzurri dikabarkan siap melakukan pendekatan baru untuk Diaby. Manajemen ingin kembali mengajukan tawaran kepada Al-Ittihad dengan harapan kali ini bisa menemukan formula yang dapat diterima semua pihak.
Ada alasan mengapa Cifu begitu menginginkan pemain berusia 27 tahun tersebut. Sepanjang pramusim, Inter memang mencoba berbagai solusi. Luis Henrique dimainkan di posisi kanan, sementara Andy Diouf justru menjadi salah satu kejutan terbesar. Diouf mencetak gol dari posisi tersebut, termasuk ketika menghadapi Juventus di Perth. Tetapi masalahnya, posisi tersebut bukan posisi alami Diouf. Bahkan sang pemain sendiri beberapa kali mengakuinya. Cifu tentu bisa terus menggunakan Diouf sebagai solusi sementara. Namun jika Inter ingin bersaing di Serie A dan Liga Champions, mereka membutuhkan pemain yang memang berpengalaman bermain di posisi tersebut. Dan Diaby dianggap sebagai salah satu kandidat paling cocok. Sementara itu, di lini tengah, nama Curtis Jones masih belum hilang dari radar Inter. Gelandang Liverpool tersebut kembali menjadi perhatian setelah tidak tampil dalam pertandingan persahabatan melawan Monaco. Pelatih Liverpool menjelaskan bahwa Jones mengalami masalah pada bagian pinggul. Namun absennya pemain Inggris itu tetap memunculkan spekulasi mengenai masa depannya. Inter sendiri masih terus memantau situasinya. Bagi Cifu, Jones merupakan pemain yang sangat menarik karena memiliki kombinasi yang sulit ditemukan. Usianya masih relatif muda, tetapi sudah memiliki pengalaman di level tertinggi Eropa dan banyak pertandingan besar bersama Liverpool. Selain itu, Jones juga memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi lini tengah. Masalahnya adalah harga. Liverpool masih memasang bandrol sekitar 40 juta euro. Dan sampai sekarang belum ada tanda bahwa klub Inggris tersebut bersedia menurunkan tuntutannya secara signifikan. Kontrak Jones sendiri masih berlaku hingga 2027. Namun Inter bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk mencoba menekan harga, terutama jika Liverpool tidak segera memberikan perpanjangan kontrak. Ada satu persoalan lain yang harus diselesaikan Inter. Lini tengah mereka saat ini sudah cukup penuh. Alexander Stankovic menjadi salah satu pemain yang masa depannya sedang diperhatikan. Sementara Davide Fratesi dan Christian Aslani juga masih berada dalam situasi yang belum sepenuhnya jelas. Jika salah satu pemain tersebut pergi, ruang untuk Jones akan semakin terbuka. Karena itu, bursa transfer Inter sekarang seperti sebuah rangkaian domino. Penjualan satu pemain bisa membuka jalan bagi pemain baru. Dan nama Stankovic menjadi salah satu yang harus diperhatikan, terutama jika datang tawaran besar dari klub luar Italia. Untuk saat ini, prioritas Cifu sangat jelas. Dia membutuhkan pemain sayap kanan, dan Moussa Diaby berada di posisi teratas dalam daftar. Setelah itu, Inter masih ingin mencari solusi untuk Curtis Jones. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Inter membutuhkan pemain baru. Mereka jelas membutuhkannya. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan datang lebih dulu? Apakah Moussa Diaby akhirnya tiba di Milan dan mengisi lubang yang ditinggalkan Dumfries? Atau Inter akan terlebih dahulu mendapatkan kejutan dari Inggris dengan membawa Curtis Jones ke Giuseppe Meazza? Waktu terus berjalan, dan Cifu kini hanya memiliki beberapa minggu untuk mendapatkan potongan terakhir dari proyek Inter versinya.